Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Nurmayanti, Mkom dan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan kami pada hari ini sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem informasi terdistribusi tentang RPG, trade, client, server, dan agen dengan studi kasus skalabilitas pemrosesan paralel pada sistem terdistribusi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya dan saya sendiri, Budi Setiawan. Selanjutnya Dimanza Novendra, saya Ferdi Fernanda. Oke, baiklah. Langsung saja membuka presentasi kami pada hari ini yang akan dibacakan oleh Dimanza. Itu suratnya sama. Apa itu RPC? RPC adalah prosedural, adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan umum adalah membuka soket dan meminta request prosedur dari server. Masih menggunakan cara primitif paradigma prosedur programming, menggunakan soket untuk berkomunikasi sementara pada sistem lain sudah terinstall secara default. Apa itu thread? Thread adalah unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Sebuah proses memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdi Fernanda. Client server. Client merupakan sembarangan sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server ialah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang dibuka oleh klien. Client server adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari client dan server yang saling berkomunikasi jika mengakses server dalam suatu jaringan. Agent. Software agent adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, software agent nantinya disebut agent saja. Agent bisa memiliki ide sendiri mengenai bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau agenda tersendiri. Studi kasus pada sistem terdistribusi bisa dilakukan oleh satu atau sekumpulan komputer independen yang bekerja sama. Adanya mekanisme kerjasama antara komputer ini memberikan peluang menggunakan sekumpulan komputer yang terkoneksi dengan sistem distribusi melakukan proses paralel. Tujuannya, kecepatan pemrosesan paralel selain diperoleh dari efisiensi algoritmanya, juga dari jumlah pemrosesannya. Studi ini tujuannya bukan pengamatan terhadap efisiensi algoritma, melainkan pada aspek skalabilitas, yaitu kemudahan menambah pemrosesan bila diperlukan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Sari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Ulasan 1. Ulasan 1. Menjual sistem terdistribusi secara software. Arsitektur sistem terdistribusi terdiri dari 4 lapisan seperti sebagai penetapan. 1. Lapisan
dalam membantu sistem terdiskusi. 2. Middleware adalah jembatan yang menghubungkan antara aplikasi klien dengan aplikasi server di dalamnya. Ulasan kedua, teknologi middleware masih terus berkembang namun mengarah ke 3 aliran sebagai berikut. RPC yang kedua yang dipakai dalam studi ini adalah RPC referensi. RPC di dalam aplikasi adalah berupa client scope dan server scope seperti berdiri pada gambar 2. Secara kerja detailnya ke kiri 10 langkah yang dapat dibaca pada berbagai referensi lain, namun secara global akan sesuai dengan cara kerja middleware umumnya. Cara kerja RPC memberikan kemampuan RPC pada aplikasi banyak paket RPC siap pakai, di antaranya Microsoft RPC, XMI RPC, Google RPC, Lightroom RPC Lib, dan lain-lain. Semua paket tersebut adalah berupa library yang akan dihubungkan atau lebih tepatnya digabungkan melalui proses complication dan link dengan aplikasi yang kita buat. Setelah proses membandling, maka aplikasi kita akan mempunyai fungsi untuk melaksanakan komunikasi dan pertukaran data atau kemampuan melakukan mekanisme middleware di sisi aplikasi. Klaim kemampuan itu disebut client scope dan di sisi aplikasi server disebut server scope. Jadi kedua scope ini dalam kenyataannya bukan terlihat sebagai aplikasi sendiri. Bagaimana dapat menginginkan kemampuan yang menyatu dalam aplikasi server atau client yang kita buat. Penggunaan RPC menggunakan paket RPC lib, paket library. RPC yang dipakai di studi ini adalah RPC lib. Paket ini dipilih karena kemungkinannya dengan RPC ini hanya butuh 2 langkah untuk memberikan kemampuan untuk aplikasi server. Aplikasi yang itu server adalah pada aplikasi. Pada aplikasi klien menggunakan pindahan sel untuk mengakses atau mengeksekusi prosedur yang ada di server. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazar Penta. Analisis hasil studi. Hasil running di atas memperlihatkan bahwa pemrosesan paralel bisa dilakukan pada sistem terdistribusi. Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa beban komputasi bisa dibagikan kepada sejumlah komputer secara dinamis tanpa perlu modifikasi. Dari studi ini didapat beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian bila akan melaksanakan pemrosesan paralel pada sistem terdistribusi, yaitu masalah pertukaran data atau data interchange antar komputer. Kita tahu bahwa pertukaran data pada sistem terintegrasi khususnya yang menggunakan RPC adalah melalui call procedure, di mana data yang dikirim oleh klien ke server adalah merupakan parameter function dari suatu fungsi. Kemudian data balik yang diterima oleh klien dari server A. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Jika rekan-rekan ingin bertanya, kami silakan. Baiklah, dari kami menyimpulkan yaitu pemrosesan paralel bisa dan layak dilakukan pada sebuah komputer
di jaringan sistem terdistribusi, terutama untuk aplikasi yang padat proses, tetapi datanya relatif sedikit, misal bidang scientific atau kriptologi, atau untuk proses yang ujungnya terbuka. Tidak ada proses lanjut, misalnya secara email, penambahan komputer untuk mempercepat proses atau untuk mempertahankan informasi pemrosesan paralel pada sistem terdistribusi. Bahkan bisa dilakukan secara dinamis saat aplikasi sudah berjalan. Jadi bisa disebut skabilitas tinggi. Oke, berarti itu ada presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi tersebut, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Menurut kami indahnya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.